Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Tony. Saya dari PT Riu Mitra Lestari Jobsite MGM. Hari ini kita bersama unit CAT 395 dengan nomor lambung 1212. Kali ini kita akan sama-sama belajar untuk melaksanakan pre-inspection. Sebelum teman-teman dari Departemen Plan melakukan service unit, kita melakukan pengecekan di seluruh unitnya secara mengeliling. Untuk itu, ikutin kita. Dalam melakukan sebuah inspeksi pada unit, kita bisa memanfaatkan panca indera yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, panca indera pendengaran. Kita bisa merasakan noise ataupun suara-suara pada unit yang tidak abnormal. Kemudian kita bisa juga memanfaatkan panca indera penciuman. Kemudian yang ketiga, itu panca indera penglihatan. Kita bisa melihat secara visual bagaimana kondisi fisik di unit kita. Kemudian yang terakhir, kita bisa memanfaatkan panca indera yaitu peraba dalam diri kita. Misalnya yang pertama, pada bagian undercarriage di CAT 395 ini, kita lihat untuk tracklingnya, kita lihat kekendorannya itu dengan batas maksimum 4-5 cm. Kemudian kita juga bisa melihat pada sisi carry rollernya, apakah sudah ada keausan atau belum. Kemudian di bagian bawah kita juga bisa melihat, kita bisa mengecek adanya keoblakan atau tidak. Kita perlu lihat juga ada kausan, keoblakan, kita perlu mengecek semuanya. Kemudian di bagian belakang pada undercarriage ada sprocket, kita juga bisa melihat apakah ada keausan yang abnormal atau tidak. Kemudian drain plug-nya juga kita lihat apakah ada kekendoran atau tidak. Dalam melakukan inspeksi ini, kita sangat butuh untuk melakukan adanya kebersihan pada unit. Karena ketika unitnya bersih, maka dalam melakukan inspeksi kita akan jauh lebih maksimal. Kemudian ketika kita jarang membersihkan unit, maka bagian undercarriage ini akan mudah haus. Jadi pentingnya melakukan washing. Selanjutnya pada bagian belakang, kita juga bisa mengecek bagian final drive apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian pada travel motor juga sama, kita ngecek adakah kebocoran atau tidak. Selanjutnya di sini ada hose travel motor, kita juga mengecek ada kebocoran atau tidak. Kemudian di atas ini kita bisa melihat juga ada kebocoran atau tidak pada bagian swing oil. Kemudian maju sedikit, di sini ada hydraulic oil, ada kebocoran atau tidak. Kemudian kalau ada kebocoran di sini, ini bagian dari engine oil. Kemudian sebelah sini ini ada bagian coolant. Untuk itu teman-teman, saya mengajak kepada semuanya untuk bisa memperhatikan dalam inspeksi. Ketika inspeksi kita baik, maka maintenance kita baik. Dan juga kita juga memperhatikan bagaimana komponen kita. Ketika kita mengecek ada bagian yang abnormal, kita bisa masukkan komponen tersebut dalam backlog. Pada sisi bagian kanan undercarriage itu sama dengan sisi sebelah kiri. Kita memastikan kekencangan dari trackling dan juga keoblakan dan kausan komponen yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian depan. Kita bisa mengecek bagian hose, apakah ada crack ataupun kebocoran. Kemudian yang tidak kalah penting dalam proses inspeksi dan maupun daily maintenance, kita pastikan proses greasing. Pastikan greasing masuk sampai dalam bushing attachmentnya. Ketika teman-teman melakukan proses greasing dengan tidak maksimal, tidak sampai ke bushingnya, maka keausan pada bagian bushing attachment kita akan jauh lebih cepat haus. Pada bagian depan, kita perlu memeriksa bagian lingha ini apakah ada keretakan atau tidak. Kemudian kita pastikan proses greasing dilakukan dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan pada bagian bucket. Pada bagian bucket kita cek secara keliling apakah ada keretakan atau tidak. Kemudian pada bagian side cutter apakah baik, dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian mounting apakah kekencangannya baik atau tidak. Kemudian feed bucket dan juga pin feed bucket itu sendiri. Untuk itu PPB ataupun program pemeriksaan bucket perlu kita laksanakan secara rutin agar bucket bisa bekerja dengan optimal. Karena bucket merupakan salah satu komponen paling penting dalam ekskavator untuk mengambil material. Selanjutnya kita melakukan inspeksi pada bagian sisi kanan dari kabin. Kita mengecek bagian cooler. Kita pastikan tidak adanya keretakan ataupun kebocoran pada cooler. Yang pertama ada after cooler. Kemudian berikutnya ada radiator.
Berikutnya ada kondensor, dan yang di bawah ada fuel cooler. Selanjutnya yang terakhir ada hydraulic oil cooler, yang dimana kita perlu menjaga kebersihannya agar tidak terjadinya kebuntuan. Ketika kita menjaga dengan bersih, maka unit tidak akan overheat. Ketika overheat bisa kita kendalikan, maka lifetime dari komponen unit ini bisa tetap awet. Selanjutnya pada bagian fuel tank, kita pastikan pada bagian breathernya tidak adanya kotoran yang mengakibatkan kebuntuan. Kemudian kita cek oli pada bagian swing oil. Kita pastikan oli masih dalam level antara high dan juga low. Udah gitu aja, Pak. Selanjutnya setelah kita melakukan pengecekan pada oil level pada bagian swing oil di bagian depan, kemudian kita beralih ke bagian belakang. Kita cek bagian swing oilnya juga. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita pastikan swing oil masih dalam level antara high dan juga low. Kemudian selanjutnya kita pastikan juga tidak adanya kebocoran pada bagian oil hidrolik, mulai dari kontrol valve, bagian hose, bagian piping, bagian swing motor, kemudian swivel joint, tidak adanya kebocoran. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan pengecekan pada bagian fire suppression dan juga bagian apar. Kita cek apakah dalam kondisi baik. Pada bagian belakang kabin, di sini ada 2 air filter, yang dimana teman-teman bisa melakukan pembersihan ataupun penggantian ketika pada layar monitor terdapat kebuntuan. Kemudian di sini kita bisa melihat coolant level. Beralih ke sini, di sini ada oil engine. Kita bisa mengecek levelnya. Pastikan oil level engine pada levelnya antara high dan juga low. Kemudian pada bagian intake ataupun exhaust system, pastikan tidak ada kebocoran. Kemudian kita pastikan juga klem dalam keadaan kencang. Selanjutnya pada bagian oil filter, kita pastikan juga dengan hose-hose-nya tidak adanya kebocoran. Kemudian pada bagian ini ada 2 fuel filter, yang dimana kita perlu mengecek juga tidak ada kebocoran. Kemudian di hose-nya juga kita cek tidak ada kebocoran. Kemudian selanjutnya di sini ada water separator. Perlu kita lihat jika terjadi error water level pada layar monitor, perlu kita drain pada plug bagian bawah dari water separator. Kemudian di sebelah sini juga ada oil filter, ada hydraulic filter bagian return, yang kita perlu pastikan juga tidak ada kebocoran, dan juga pada bagian hose-hose-nya. Kemudian kita ada pada bagian sisi belakang kabin dari Cat395 ini. Kita perlu memastikan juga tidak adanya kebocoran-kebocoran dari pompa hidrolik yang ada di sini, dan juga filternya kita pastikan, dan juga hose-hose-nya juga kita pastikan dalam keadaan baik. Kemudian selanjutnya sedikit ke depan sini, kita bisa melihat hydraulic oil levelnya, apakah dia masih dalam level atau tidak. Kita pastikan dia ada di dalam batas antara high dan juga low. Selanjutnya kita tepat ada di belakang kabin, posisinya sebelah kiri. Di sini ada posisi baterai dari Cat395. Kita bisa mengecek semua kabel-kabel, terminal, dan juga bracketnya, apakah dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian di depan sini ini terdapat water level untuk washer. Kita pastikan level daripada waternya juga. Kemudian yang terakhir, dari inspeksi bagian luar, kita pastikan seluruh lampu-lampu termasuk working lamp, kemudian rotary lamp itu juga dalam kondisi baik. Demikian mungkin itu inspeksi pada bagian luar. Selanjutnya kita masuk ke inspeksi bagian dalam. Selanjutnya kita tes performa dari bagian dalam kabin. Pastikan sudah mau menggunakan safety belt dengan baik, dan pastikan juga kondisi fuel dalam keadaan yang aman. Selanjutnya kita pilih menu pada layar monitor. Kemudian kita pilih bagian setting. Selanjutnya kita pilih OK. Kemudian kita pilih bagian information, dan yang terakhir masuk ke bagian performance. Di sini kita bisa melihat untuk tegangan daripada baterai saat low idle, saat sudah running,
di angka 27,5 volt. Kemudian engine speed di kisaran 1000 rpm. Kemudian engine coolant temperatur di temperatur kerja yakni antara 70 sampai dengan 90 derajat Celcius. Kemudian di tekanan pompa 1 dan pompa 2 di angka 2500 kPa. Kemudian kita lakukan hydraulic stall, pastikan engine speed di angka sekitar 1900 rpm dan juga tekanan pada pompa 1 dan pompa 2 sekitar 37.000 kPa. Demikian inspeksi yang perlu kita lakukan dengan baik secara menyeluruh dari mulai undercarriage sampai dengan bagian belakang kabin dan juga di dalam kabin. Inspeksi yang baik akan menghasilkan maintenance yang baik. Maintenance yang baik akan mendukung visi dari departemen kita, departemen plan, yakni high availability, best performance, dan reliable cost. Terima kasih, semangat pagi!